Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofian, nomor peserta 20150633595, NIM dan jabatan BPG 9233410941, asal perguruan tinggi Unimed Medan, prodi yang saya ambil bimbingan dan konseling. Kepada kawan-kawan dan Bapak Ibu, tolong nanti arahan dan bimbingannya supaya layanan ini bisa lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seperti biasanya, layanan ini kita buka dengan doa. Berharap kepada ketua kelas bisa memimpin doanya. Silakan. Coba dengarkan Bapak absen dulu. Bapak absen dulu kehadirannya. Sulaiman, Fauzi, Fahri, Muslim, Maulana, Mahdija, Mahdia. Mahdia kabarnya di mana? Oke, Sapuan Semi, Taufik, Najmi, Mulia Fitri, jadi kabarnya sakit ya. Haji Saputra, Mauliki, Ridwan, Khairul Faisal. Oke, terima kasih atas orang yang hadir. Mudah-mudahan kawan kita yang hadir yang sakit bisa cepat sembuh supaya bisa mengikuti layanan kita seperti biasanya. Oke, anak sekalian, apa kabarnya? Baik, Pak. Sehat, Pak. Sudah bersemangat? Sudah, Pak. Oke, semangat, siap? Siap. Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, terima kasih kalian anak sekalian sudah bersemangat. Kemudian pada hari ini layanan kita yaitu di dalam layanan kita ini kita mencoba yaitu tentang menghormati dan menghargai guru. Apa layanan kita pada hari ini? Menghormati dan menghargai guru. Oke, menghormati dan menghargai guru. Jadi layanan kita pada hari ini menghormati dan memberikan guru ini. Kira-kira tujuan kita pertama mengenal alasan perlunya mentaati aturan atau norma perilaku. Diakomodasinya mungkin memahami keragaman aturan, patokan dalam perilaku dalam teks budaya. Dan yang ketiga, bertindak atas pertimbangan diri terhadap norma yang berlaku. Nah, ini kira-kira
yang di depan. Oke, coba demikian. Dari dulu. Oke, ini kira-kira di sini boleh kamu perhatikan atau boleh kamu baca. Nah, di sana ada pengertian hormat. Nah, yang dimaksud di sini pengertian hormat ke guru. Di sana ada pengertian hormat ke guru, yaitu hormat adalah suatu sikap yang sopan yang ditujukan orang yang lebih tua, maksudnya ditujukan kepada orang yang lebih tua. Selain itu, sikap hormat merupakan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, karena nilai adalah suatu perangkat keyakinan, perasaan diyakini sebagai suatu identitas yang memberi corak khusus pada pemikiran dan perasaan maupun tingkah laku. Nah, ini kira-kira pengertian daripada hormat itu. Asal bisa dibaca? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk selanjutnya, nah ini menghargai guru. Di sana ada kata-kata menghargai. Kemudian ada pengertian menghargai. Menghargai guru, apa yang dimaksud menghargai guru? Menghargai guru adalah nilai norma yang ada dalam masyarakat, karena nilai itu adalah suatu perangkat keyakinan perasaan yang dimiliki sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus pada pemikiran perasaan, kemudian keterikatan maupun tingkah laku. Nah, itu kira-kira. Untuk selanjutnya mungkin pengertian menghargai. Pengertian menghargai di sini sikap peduli terhadap diri ataupun orang lain dan lingkungan, bukan orang seperti keinginan untuk ditujukan terhadap sopan, tidak melecehkan, kemudian tidak menghina orang lain, tidak menilai orang lain buruk sebelum menilai dengan baik. Nah, itu kira-kira menghargai. Apa itu tindakan menghargai guru itu? Kemudian ada di sana guru. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, bimbingan, melatih, memberikan penilaian, melakukan evaluasi. Dan guru itu adalah orang tua kedua. Nah, guru itu adalah orang tua kedua. Bahasanya setelah ada orang tua di rumah, di antaranya di rumah ada bapak, ada ibu, dan di sekolah juga ada bapak guru dan ibu guru. Maka itu adalah orang tua yang kedua yang harus kita hormati dan yang harus kita hargai. Paham itu kira-kira cara menghormati guru, menghargai guru, paham itu kira? Dapat dipahami? Dapatnya mungkin ini. Cara menghormati dan menghargai guru. Kita cerita masalah menghormati dan menghargai guru. Jadi macam mana caranya kita menghormati guru itu? Macam mana caranya kita
pertama kira-kira cara kita menghormati dan menghargai itu memberi salam. Kita bersamaan dengan guru itu ataupun jumpa berjalan, jumpa di ruangan atau di mana, nah itu kita memberikan salam. Memberi salam ketika menghormati dan menghargai guru. Yang pertama boleh memberi salam ketika kita berpapasan. Ya, di mana saja kita sama guru kita memberi salam, baik misalnya jumpa di jalan atau di masuk ke ruangan. Dan untuk selanjutnya mendengarkan ketika guru menjelaskan materi pembelajaran. Itu harus kita hormati. Menjelaskan guru ketika dia menjelaskan materi pembelajaran ke kita harus kita hormati. Bagaimana cara kita menghormati? Tentunya kita duduk dengan bagus, perhatikan apa yang dijelaskan oleh si guru itu. Dan yang kedua, mentaati perintah guru. Guru itu kan ada kalanya sering memberi perintah kepada kita. Kita taati, kita jalankan, sementara perintah itu bukan perintah yang tidak bagus, bukan perintah yang tidak bagus. Dan yang selanjutnya mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada guru, tidak memotong pembicaraan guru, bersikap lemah lembut, mendengarkan nasihat guru. Nah itu kira-kira cara kita untuk menghormati atau menghargai guru. Dan seterusnya ini menghargai guru. Tadi menghormati, beda. Ini menghargai. Menghargai guru yang pertama selalu meminta doa dan saran dan petunjuk. Kita minta doa, kemudian saran atau petunjuk. Dan selanjutnya selalu meminta izin ketika kita ada keperluan mendadak. Itu termasuk cara kita menghormati guru. Misalnya kita ada keperluan secara mendadak. Sebagai contoh, selagi layanan berlangsung, kita ada keperluan mendadak, kamu kamar mandi atau keluar sebentar, itu kita sebaiknya meminta izin kepada guru. Kemudian apa alasan kita menghormati guru atau orang tua? Ini kita cerita menghormati guru, kita menghormati orang tua. Kira-kira apa alasannya? Apakah ini dibuat-buat atau yang mana alasannya? Yaitu pertama yang dianjurkan agama. Agama kita, agama Islam, kan selalu menganjurkan kepada kita mesti hormat kepada yang lebih tua dari kita. Apalagi di sini ada guru, ada orang tua, imam, ada orang tua, tangga kita dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, salah satu sikap berbakti. Sikap berbakti. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan rasa terima kasih terhadap jasa-jasanya. Jasa-jasanya siapa? Jasa-jasanya orang yang lebih tua dari kita. Di antaranya bapak dan ibu di rumah, kan banyak jasanya yang kita.
Iya, bagus. Iya. Yang lain mungkin bisa menambahkan? Siapa bisa menambahkan dari itu? Iya, bagus. Orang kita di semua kita di rumah banyak kali dasarnya kita. Tidak bisa itu kalau mau kita balas, tidak bisa kita hitung dengan berapa. Ibu kita di rumah mengandung kita, beberapa bulan kita itu melahirkan kita, bertaruh nyawa, menyusukan kita, mengurusi kita, sampai kita disekolahkan, memberi biaya sekolah, diberikan baju, sepatu, dikasih jajan dan lain sebagainya. Demikian juga halnya bapak kita di rumah berusaha kadang-kadang pagi berangkat, sore pulang demi untuk membiayai anaknya. Berarti orang tua kita di rumah jasanya terhadap kita sungguh sangat besar sekali. Kemudian bapak setelah orang tua di rumah ada orang tua kita lagi kedua, yaitu bapak dan ibu di sekolah. Bapak, ibu, guru di sekolah kira-kira siapa bisa menyebutkan apa kira-kira jasanya terhadap? Oke, terus mengajar kita. Yang lain? Ya? Ia menasehati kita. Bapak dan ibu di sekolah sangat besar juga jasanya untuk kita. Bukan ada jasa mereka kita. Mengajari kita di sini sekolah ini, mengajar menulis, mengajar membaca dari pagi sampai siang, bahkan diulang lagi sorenya. Dia rela meninggalkan anak di rumah demi untuk mengajar kita, ibu-ibunya di sekolah. Demikian juga bapak-bapaknya. Itu mesti kita hargai dan kita hormati. Mesti kita hargai dan kita hormati. Terutama sekali yang dua ini tadi. Di antaranya bapak dan ibu di rumah dan bapak dan ibu di sekolah. Yang lain bagaimana Pak? Kalau dia bukan guru saya, dia bukan bapak saya, bukan ibu saya, itu bagaimana? Tadi kita sudah cerita, mesti kita hormati orang yang lebih tua dari kita, siapapun dia, dimanapun bapak itu, ibu itu. Mesti kita sayangi yang lebih kecil dari kita, walaupun bukan adik kandung kita, walaupun siapa dia. Itu kira-kira ajaran kita untuk menghormati guru. Kemudian untuk selanjutnya mungkin ini kita tidak bercerita tentang menghormati guru. Kira-kira kalau menghormati guru ini bapak sudah cerita di panjang lebar, sudah bapak tunjuk tadi di depan, kemudian sudah bisa membaca. Kira-kira ini bisa dipahami? Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Kalau kira-kira sudah bisa dipahami, kalau sekarang seandainya bapak minta ini, anak bapak ini satu-satu ke depan untuk memperagakan ini, kira-kira bisa? Bisa ya? Kira-kira mau? Mau ya, karena kita sudah tahu tadi. Oh, di prakteknya begini, Muhammad itu, begini, Muhammad bapak, ibu di rumah. Di prakteknya kita belum tahu, belum bisa. Maka itu, ini bapak akan minta nanti kalian satu-satu ke depan untuk praktekkan masalah ini, untuk memperagakan masalah ini, acara hormat ini. Kemudian teman-teman yang lain tolong nanti perhatikan. Kenapa? Karena nanti sampai sekalian pikirannya kita sudah bisa. Kita tidak kaku lagi. Oh, itu pada cara hormat guru. Oh, itu pada cara kita hormat guru. Dapat dipahami. Jadi oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang nanti kita bakal beritahu, kita cerita
bisa diperagakan cara untuk menghormat kepada guru yang baik dan cara yang tidak baik. Karena itu kan ada dua. Satu cara kita hormat kepada guru, gimana? Kita peragakan. Yang satu lagi cara kita tidak hormat kepada guru, juga kita peragakan. Dan ketiga kita ya. Oke, sekarang Bapak panggil ya satu-satu. Sekarang Bapak panggil satu-satu untuk memperagakan hormat kepada guru. Sekarang coba kamu dulu. Kamu ke depan seakan-akan ada guru kamu lagi sedang mengajar di kelas. Kamu masuk ke kelas dengan cara hormat. Coba kamu peragakannya. Coba kamu peragakan dulu. Bagaimana cara kamu? Assalamualaikum. Oke, itu cara memperagakan. Cara kita masuk ke kelas atau ke kantor atau kemana untuk berjumpa sama guru. Gak bisa tadi disaksikan, bisa dipahami. Sekarang Bapak panggil anak Bapak yang kedua. Tolong peragakan cara kamu masuk ke dalam kelas. Sementara di kelas itu ada guru lagi mengajar dengan cara yang sopan. Tolong peragakan. Ya, oke. Yang barusan tadi adalah cara yang tidak bagus, yang tidak hormat kepada guru. Kenapa Pak tidak hormat? Karena dia pun masuk ke duduk, yang tadi pun masuk duduk. Yang tadi dia tolong pintu, ucapkan assalamualaikum, salaman dengan gurunya. Yang tadi enggak, yang kedua tadi, kawan kita yang kedua tadi berkata, tidak masuk tanpa tolong pintu, tanpa ucapkan salam, tanpa salaman sama gurunya, dia duduk langsung terus ke tempat itu. Itu kira-kira sudah bisa kita bedakan cara hormat kepada guru ketika guru berada di dalam ruangan kita masuk. Itu cara ketika kita masuk ke dalam ruangan, sementara di ruangan itu ada gurunya, kita lagi ngajar, kita lagi duduk di mejanya, kita masuk dengan cara hormat, dengan cara tidak hormat tadi sudah diperagakan oleh kawan-kawannya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Sekarang, karena tadi ada di sana menghargai guru, menghormati guru ketika dia menjelaskan materi pelajaran. Sekarang ini coba secara keseluruhan mungkin. Secara keseluruhan, coba kalian peragakan. Secara keseluruhan nih, bukan program. Coba kalian peragakan cara yang tidak hormat ketika gurunya lagi menjelaskan pelajaran MIPA. Coba peragakan cara yang tidak hormat. Ya, oke. Itu adalah cara yang tidak hormat. Masa gurunya lagi menjelaskan di depan, kita belakang, kita main-main sama kawan, kita kawan, malah kita duduk di atas meja. Itu adalah cara yang tidak hormat ketika gurunya lagi menjelaskan materi pembelajaran. Sekarang Bapak minta peragakan cara yang hormat yang mesti kita jalankan ketika gurunya lagi menjelaskan materi layanan di depan. Oke, silakan. Oke, terima kasih.
Terima kasih. Inilah kira-kira sikap kita ketika guru kita lagi menjelaskan materi IPA. Sikap kita boleh kita duduk sempurna, menghadap ke depan, atau boleh tarik nafas yang panjang-panjang, lepaskan supaya kita serius dengarkan apa yang dia punya. Oke, sekarang ini kan gurunya lagi menjelaskan di depan nih. Ada yang mau ditanyakan? Kalau guru lagi menjelaskan di depan, bapak guru itu lagi menjelaskan di depan, kadang-kadang kan banyak yang kita tidak paham. Saya tidak paham nih, bapak guru menjelaskan semua saya tanya nih. Sekarang tolong peragakan. Ini perorangan bapak minta nih, tolong kawan-kawan perhatikan. Coba kamu peragakan dengan bapak yang di depan saya minta nih. Cara kamu bertanya kepada guru yang bagus. Coba kamu peragakan yang bagus. Oke. Pertama kita angkat dulu tangannya. Pak izin saya bertanya. Habis itu apa kata gurunya? Baru kita keluarkan pertanyaan kita. Baru kita duduk lagi secara sempurna. Yang kedua, bertanya kepada guru itu mesti satu-satu diangkat tangan. Tidak mungkin sampai 5 orang 7 orang terus Pak, saya tanya apa? Itu adalah cara yang tidak bagus. Sekarang itu yang di samping ini juga beberapa yang di samping. Coba kamu peragakan cara kamu yang tidak sopan bertanya kepada guru. Yang tidak sopan. Nah, kayak gitu. Yang tidak sopan tanpa dia mau ke tangan, tanpa dia apa, dia langsung tanya. Dia masih duduknya sebelah, dia tanya terus. Pak, tanya apa? Itu adalah cara tidak sopan. Kalau cara yang sopan seperti tadi yang diterangkan oleh kawannya. Kalau memungkinkan berdiri boleh. Tidak berdiri tidak apa-apa, asal angkat tangannya, duduk tangannya. Lalu yang persiapan, baru kita tanya Pak, saya tanya ini, Pak, saya tanya ini. Habis itu duduk kembali. Itu adalah cara yang bagus. Cara yang tidak bagus yang tadi. Dia duduknya kadang-kadang berdiri, kadang-kadang tidak menghadap guru. Pak, tanya Pak. Ataupun nanya sampai 5 orang sekaligus. Itu cara yang bagus. Nah, Bapak itu kita bilang kepada guru kita, Bapak Ibu, saya nanya ini Bu, saya nanya ini Pak. Kadang-kadang ucapan kita lupa, itu pun tidak sopan. Sementara nanya itu Bapak. Kadang-kadang kita nanya Bu, Pak, saya nanya ini. Itu adalah cara yang baik. Selanjutnya mungkin kita sudah peragakan tadi. Yang tadi di sana di buku kita cerita yang itu menghormati guru ketika berpapasan. Mana ketika berpapasan kita dengan guru kita ketika kita bilang waktu kita jumpa sama guru kita, waktu kita duduk satu ruangan dengan guru, mungkin kita mendatangi guru. Itu kira-kira macam mana cara kita untuk menghormatinya. Yang tadi di sana dikatakan ketika berpapasan dengan guru mesti diberikan paling kurang salam atau selamat siang atau selamat pagi. Kalau berpapasan dengan guru. Oke, sampai di sini kira-kira anak-anak sekalian sudah bisa dipahami itu cara menghormat kepada guru itu? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada yang tidak ditanyakan, oke silakan. Angkat tangannya, tanyakan. Ada yang pertanyaan? Oke, silakan. Apa pengertian menghargai? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Pak, apa pengertian dari menghargai guru? Oke, menghargai guru itu lebih kurang begini. Pertama, kita mesti hormat kepada guru kita.
Di depan kita hendaknya kita jangan berbicara yang bukan-bukan, berlebih-lebih, omongan yang kotor. Arahan atau bimbingan kita mesti kita dengarkan. Ini kira-kira cara atau maksudnya menghargai. Artinya dia itu selalu kita anggap sebagai kita, orang yang kita muliakan. Itu kira-kira menghargai. Bisa dipahami? Silakan, silakan kalau ada masih mengganjal, anda yang masih belum paham, silakan tanyakan. Sebelum kita beralih ke layanan yang lain, ke materi yang lain. Silakan, silakan. Tiga. Ya, oke. Siapa mau mengatakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, silakan. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Tadi apa yang dibilangkan tanpa apa manusia guru? Pertanyaan yang bagus sekali. Guru itu adalah yang dikatakan guru, dia adalah seorang guru profesional yang mengajar kita, yang membimbing kita, yang mengevaluasi kita dan menilai kita. Itulah guru. Dia pekerjaannya hanya mengajar kita, diajar, dibimbing, kemudian mengarahkan kita dan menilai kita. Bapak dan Ibu guru itu habis kita diajarnya dinilainya. Siapa yang saya tidak bisa, siapa yang saya tidak bisa, ada dong penilaian. Yang dikatakan membimbing, yang belum bisa itu Bapak Ibu guru itu dia bimbing lagi. Tidak dia biarkan, oh kamu tidak bisa, oke lah, tidak bisa, tidak bisa. Nah, yang tidak bisa itu dia bimbing lagi, dia nilai lagi. Maka itu yang dikatakan guru, gurunya guru kita itu harus kita hormati, harus kita pelajari, dan harus kita hargai. Oke, terima kasih. Kira-kira yang lain? Ada? Yang lain ada? Kalau tidak ada pertanyaan lain lagi, kira-kira sudah dapat dipahami ayat kita ini? Sudah dapat dipahami? Sudah dapat dipahami, maka kepada anak-anak sekalian, coba buka dulu di alurnya yang belum saya sediakan. Coba buka di sana, ada yaitu EK yang perlu kita isi. Untuk mengisi EK ini, Bapak minta kepada kita ini buat kelompok dulu. Tidak besar banyak sekali. Saya tinggal 3 kelompok saja. 3 kelompok saja. Silakan buat kelompoknya. Tidak usah dianggap bedanya kemudian 4 kelas antara kelompok kali. Jadi Bapak perlu jelaskan di dalam ini nanti mereka ini jangan ada yang tidak bekerja. Jangan ada yang tidak bekerja. Oke, buatkan kelompoknya. Ini mungkin satu kelompok, nanti kita akan buat satu kelompok lagi. Oke, bisa Bapak satu kelompok boleh. Boleh buat satu kelompok. Ini mana? Oke, buatkan kelompoknya dulu. Buatkan kelompoknya. Isi. Ini menghadap ke belakang aja di satu kelompok. Oke. Ya. 1, 2,
ini. Jadi silakan buka di sana yang belakang pojok muka. Tuliskan nama dan kelasnya. Oke, kerjakan terus SKPD-nya. Jangan ada yang tidak kerja. Semuanya kerja karena ada dia. Oke, silakan. Di sini tulis langsung boleh tulis langsung di sana. Oke, langsung tulis sana boleh. Lembarannya langsung tidak usah mulai. Tulis sana langsung. Menolak mungkin aku ini yang apa itu ditulis. Sini aja, sininya tulis boleh, atau kemari boleh, atau yang di atas ini tidak muat sampai kemari boleh, asal ini. Baru berikutnya coba terus. Ini. Ya, ini. Silakan baca dan contoh di sebelah kanan menurut yang Anda lakukan. Nah, kita ini jujur. Kalau tidak pernah dilakukan, contek saja di kolom IP yang kita kenal. Jujur yang biasa kita kerjakan. Oh, kadang kalau jumpa sama gurunya tidak pernah ada tidak pernah contek aja. Jadi kalau gratis yang itu tidak pernah. Oke, kalau sudah semua dikumpul, saya minta ini mengenai hormat kepada orang tua dan guru. Apa yang dapat kita simpulkan? Pertama, kita mesti hormat kepada orang tua di rumah dan guru. Hanya itu aja, Pak. Bukan. Terutama sekali orang tua di rumah dan guru sekolah. Kenapa? Karena mereka itulah yang selalu bersama kita, Bapak Ibu rumah dan Bapak Ibu sekolah. Dan lebih daripada itu, orang-orang tua yang ada bersama kita, walaupun orang tua itu, Bapak Ibu itu berlainan tempat. Jadi poin dapat kita ambil pada hari ini, kita mesti hormat kepada orang yang lebih tua dari kita. Alasannya apa tadi? Menunjukkan agama, termasuk hormat kita. Jadi anak sekalian, mungkin ya, kira-kira sekian. Maka mungkin sampai di sini sebagai penutup daripada layanan kita ini, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan yang pelajaran hari ini bisa kita pahami dan bisa kita dapatkannya. Mungkin kepada ketua kelas, kita silakan untuk membacakan atau memimpin doa tersebut. Silakan. Doa Tuhan.